Buya mau bertanya sebelumnya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga guru besar Buya Yayat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabb. Buya, begini, saya mau tanya Buya, waktu nenek saya sakaratul maut itu kan dalam posisi Nasrani ya Buya. Nah, pada waktu nenek saya sakaratul maut atau tidak sadar di rumah sakit itu kan dalam posisi Nasrani ya Buya ya? Enggak? Atau tidak? Mohon maaf, tidak dengar. Waktu sakaratul maut di rumah sakit kenapa? Nenek saya ini beragama Nasrani Buya. Beragama Nasrani Bu. Agama Nasrani. Ya. Neneknya agama Nasrani. Iya. Terus? Terus begini Buya, sama anak yang muslim lainnya itu kan tidak peduli, dan yang sama Nasraninya itu menyuruh saya untuk menyetelkan lagu-lagu Nasrani kan Buya. Tetapi dalam saya mendengarkan ceramah itu kan mengatakan bahwa agamamu dan agamaku adalah agamaku. Dan saya ini tidak mau Buya untuk menyetelkan lagu-lagu Nasrani. Saya coba untuk bacakan Yasin, istighfar, dan syahadat Buya. Nah, waktu saya tanya beliaunya apakah mendengar, saya ingin beliaunya memberikan tanda, dan akhirnya beliau itu memberikan tanda Buya. Nah, jadi waktu saya tuntun syahadat itu saya tanya apakah ibu mendengar, nenek saya memberikan tanda dengan gerakan yang begitu keras Buya. Nah, pada waktu itu setelah saya bacakan Yasin dan juga syahadat ataupun istighfar, beliaunya meninggal dunia Buya. Nah, setelah meninggal dunia itu anaknya yang Nasrani kan tidak terima Buya melihat video saya yang sudah membantu ibunya untuk syahadat, istighfar, dan Yasin. Nah, untuk anaknya yang Nasrani itu tetap memaksakan untuk pemakaman secara Nasrani Buya. Nah, yang mau saya tanyakan Buya, apakah dalam kondisi orang seperti itu, jika memang beliaunya mendengar, apakah tidak sah dia untuk syahadatnya? Atau dalam Islam itu syahadat harus secara berucap Buya? Seperti itu. Sedangkan saya dengar ceramah bahwa jika memang orang itu beragama lain, detik-detik terakhirnya kalau kita bisa, kita harus menyandingnya dengan membacakan syahadat, istighfar, atau Yasin, kan begitu ya Buya ya. Nah, terus anehnya begini Buya, kalau memang bacaan saya itu tidak masuk atau tidak didengar oleh beliau Buya, pada waktu jenazah datang ke rumah anaknya yang Nasrani, nah itu baju orang Nasrani yang disediakan untuk jenazah itu padahal ukuran besar Buya. Nah, itu bajunya tidak cukup Buya. Nah, dan untuk surat bajunya tidak cukup Buya, baju Nasrani yang dipakaikan. Baik. Nah, terus untuk surat kematiannya sendiri pun di rumah sakit itu agamanya Islam Buya, padahal anaknya itu tidak ada yang merubah. Dan waktu daftar ke rumah sakit itu kakak dan KTP-nya itu Nasrani Buya, seperti itu. Apakah dengan tanda-tanda seperti itu Buya, kita bisa berpikir positif kepada Allah bahwa doa yang saya tuntunkan terakhir itu memang didengar oleh beliau Buya? Nah, jika memang didengar, terus bagaimana Buya jika memang pemakamannya itu ya, pemakamannya itu tetap pakai acara Nasrani Buya, padahal beliaunya sudah masuk Islam. Seperti itu Buya. Nah, terima kasih atas waktunya Buya, mohon bimbingannya Buya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dia adalah seorang cucu yang punya nenek yang mungkin dia adalah cucu dari orang mu'alaf, luar biasa. Neneknya masih Nasrani ya. Di ujung perjalanan hidup neneknya sakit. Kemudian sang cucu ini diminta oleh bibi dan pamannya untuk menyenandungkan nada-nada Kristiani. Cuman karena dia adalah seorang muslimah, maka dia ingin memperdengarkan kalimat-kalimat thayyibah seperti la ilaha illallah dan yang lainnya. Dalam dugaannya neneknya mendengar
Bagaimana kalau seandainya mendengar, kemudian waktu meninggal diperdebatkan antara dianya sebagai seorang muslimah merindukan untuk dikubur sebagai seorang muslimah, dan yang Nasrani masih menganggap dia Nasrani akan dikubur dengan cara Nasrani. Baik, akan kami jawab itu soalnya ya, ringkas soalnya begitu. Yang pertama, Allah Maha Luas dengan pengampunannya. Orang kafir itu tobatnya apa? Ya syahadat, masuk Islam. Dan Anda jangan pelit. Biarpun dia sepanjang hidupnya itu ada sebagai orang yang kafir, kalaupun Anda sempat merawat orang tersebut dalam keadaan sakit di penghujung hidupnya, Anda ajari syahadah. Jangan pelit, enak aja maksiat lama-lama akhir-akhir masuk surga, enggak deh. Lah ini Anda pelit nih. enggak begitu. Jadi biarpun dia di akhir hembusan nafasnya, kalau ternyata masih bisa syahadat, Anda mendapatkan pahala istimewa. Dan dia dihapus oleh Allah. Kalau betul diambang, di saat dia diambang kematian kok dia bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah Rasulullah, al-islamu yajubbu ma qablah, semua dosa yang lalu anggap saja dia mau macam-macam dosa dihapus oleh Allah. Maka rindulah Anda untuk seperti itu. Kalau Anda menemukan orang-orang di akhir hidupnya kok bersahadat, maka dialimin. Maka sebaliknya Anda harus waspada. Kalau Anda punya orang sakit, Anda bawa kemana? Anda bawa ke rumah sakit yang bukan rumah sakit Islami. Diajari yang nggak benar, bisa saja keluar dari iman. Hati-hati. Semestinya diperdengarkan kalimat thayyibah. Makanya kadang-kadang latah tentang orang kaya harus rumah sakit hebat, biarpun setelah itu masuk neraka. Nggak benar. Harus Anda jaga, Anda bimbing kalimat thayyibah, mengucapkan la ilallah, bersyahadat, berzikir, itu perlu. Jadi Anda benar sebagai cucu yang salehah memperdengarkan kalimat thayyibah. Tapi sebetulnya tidak harus Anda perdengarkan begitu, Anda bimbing saja untuk mengucapkan Allah. Khilaf para ulama apakah sudah dianggap syahadat Allah asyhadu Allah atau la ilaha illallah. Akan tapi anggap itu adalah sudah syah. Sebab masalah haruskah orang masuk Islam dengan asyhadu alla ilallah asyhadu Muhammadar Rasul, atau madmunnya atau sesuatu yang mengarah kepada mana itu? Mengarah kepada mana itu bagi orang sakit adalah sangat sah. Misalnya ada orang yang lagi sakit, dia tidak bisa bersyahadat panjang lebar, akan tapi bisa mengatakan Allah, dianggap sebagai orang yang beriman. Asalkan sudah betul-betul dalam keyakinan kita, beriman maksudnya dia lingkup kaum muslimin. Dia sudah Allah. Nah, kalau belum mengucapkan, tapi dengan hatinya, karena dia tidak mampu mengucapkan dengan lisannya, mungkin Allah Maha Kasih. Jadi ada masalah, nanti ada an-nutqu bisyahadaini hal anha syartun minal imani au syartun minal iman, syartun au syatrun minal iman. Jadi mengucapkan kalimat syahadat itu apa? Apakah wajib? Bagi yang mampu wajib, yang tidak mampu dimaafkan. Cuma begini, nanti buahnya akibatnya begini. Nenek Anda yang meninggal dunia dalam keadaan sudah mengucapkan kalimat syahadat atau mengucapkan la ilaha illallah atau kalimat thayyibah, menyebut nama Allah yang Maha Tunggal, tentunya Allah yang Maha Tunggal dengan lesannya, maka dia berhak untuk diperlakukan sebagai seorang muslim mukmin di dalam urusan perawatan jenazahnya, mulai dari mandikannya, mengkafaninya, dan menyolatinya, lalu dikubur di maqabiril muslimina, dikuburnya kaum muslimin. Kalau ternyata ini yang tidak sempat mengucapkan dengan lesannya, semoga memang nenek Anda adalah sudah beriman dengan hatinya. Kalau masih dengan hatinya, maka tidak bisa kita paksakan untuk kita perlakukan di dunia sebagai caranya orang beriman di dalam merawat jenazahnya. Nggak bisa, karena dia belum mengucapkan dengan lesannya, dan belum tentu apakah dia mengucapkan atau tidak. Maka selagi belum mengucapkan dengan lesannya, maka tidak perlu diperlakukan di dunia hukum merawat jenazah sebagai orang beriman. Ya sudah, terserah sebagai orang Nasrani. Bahkan kalau kita menyolatinya jadi haram, karena nggak boleh kita menyolati kepada orang Nasrani, nggak boleh. Lah mungkin dia sebagai seorang cucu kan, ya Allah kok begitu, apakah tidak ada jatah surga buat ibu ya kak nenek saya? Kalau memang Allah Maha tahu, kalau memang nenekmu sudah mengucapkan kalimat thayyibah dengan hatinya, nggak akan diseksa selamanya. Allah Maha tahu. Cuman karena dia belum mengucapkan dengan lisan Anda, biarpun dia dirawat dengan cara kaum Nasrani dengan baju yang nggak cukup dan macam-macam, Anda tidak dosa karena memang dia belum mengucapkan kalimat syahadat dengan lisannya, hanya dengan batinnya saja. Dan Anda pun tidak wajib menyolati, hanya wajib mengkafani dan mengantarkan jenazahnya sebagai seorang Nasrani secara zahir. Kalaupun batinnya itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, maka
Khusnudzon Anda saja kepada Allah. Semoga dia adalah sudah beriman, hanya belum mengucapkan kalimat syahadat. Apakah Anda dosa? Anda tidak dosa di saat memperlakukan dia di dunia sebagai orang Nasrani. Kenapa tidak dosa? Karena apa? Belum ada tanda-tanda Islam dengan lesannya. Kalau urusan di akhirat, Allah Maha Kasih, Anda tidak usah pusing. Biarpun tidak disolati, kalau ahli surga dia. Nah ini, karena dia dalam keadaan sakit. Dan mungkin sekali, tapi nggak bisa kita perlakukan di dunia, lalu kita doakan setiap hari, kita nggak bisa, karena dia belum mengucapkan dengan lisannya kalimat syahadat, seperti itu. Tapi husnudzon tetap, karena apa? Sudah Anda melihat tanda-tanda mungkin dari senyumnya, atau wajahnya berseri-seri, atau seolah-olah mengangguk-ngangguk, waktu Anda membimbing la ilaha illallah, tapi selagi belum diucapkan dengan lisannya, nggak bisa, nggak bisa diperlakukan di dunia sebagai seorang muslim mukmin. Bahkan kalau kita menyolati orang kafir, sholat jenazah hukumnya haram. Sholat itu kewajiban kita, bukan urusan orang meninggal dunia. Jika ada orang meninggal dunia nggak disolati, kalau di ahli iman masuk surga kok, biarpun nggak ada yang nyolati. Sholat itu adalah kewajiban bagi kita yang hidup. Seperti itu. Semoga nenek Anda adalah nenek yang sudah beriman, biarpun tidak sempat terlihat dengan di mata Anda. Semoga Allah sudah mengangkatnya. Itu saja yang kita husnudzonnya. Tapi ingat, di dunia kita tidak bisa memperlakukan dia sebagai seorang muslimah. Karena apa? Memang dia belum bersyahadat. Wallahu a'lam bissawab.